pemerintah Kabupaten Bogor memang sedang berbenah dalam hal struktur organisasi pemerintah daerahnya. Pemerintah Kabupaten Bogor menyadari bahwa untuk memberikan pelayanan publik, apa itu tujuannya? Tujuannya jelas agar lebih efektif, efisien, dan yang paling penting adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hai Sobat-Sobat CCG, gimana nih kabarnya? Kembali lagi bareng saya Mega di acara CCG Podcast, tempat ngobrol santai tapi penuh insight soal berbagai topik manajemen organisasi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik mengenai perubahan yang sedang terjadi di Kabupaten Bogor. Kita akan membahas tentang proses revitalisasi organisasi perangkat daerah. Untuk itu saya ditemani oleh Mbak Fariska yang akan menjelaskan lebih banyak tentang hal ini. Halo Mbak Fariska, apa kabar? Halo Mbak Mega dan sobat-sobat CCG, alhamdulillah dalam keadaan baik. Semoga Mbak Mega dan juga sobat-sobat CCG yang sedang di rumah dalam keadaan baik ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, kita tuh sering banget mendengar istilah revitalisasi. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana apa sih sebenarnya revitalisasi bagi instansi pemerintah dan apa yang sebenarnya terjadi di pemerintahan Kabupaten Bogor dalam revitalisasi organisasi ini. Oke, baik Mbak Mega. Secara sederhana, revitalisasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk menata ulang susunan kelembagaan, tetapi juga untuk menyesuaikan fungsi dan peran setiap perangkat daerah agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat, dan juga arah kebijakan nasional. Kemudian, pemerintah Kabupaten Bogor memang sedang berbenah dalam hal struktur organisasi pemerintah daerahnya. Pemerintah Kabupaten Bogor menyadari bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mereka perlu meremajakan struktur OPD-nya. Nah, apa itu tujuannya? Tujuannya jelas, agar lebih efektif, efisien, dan yang paling penting adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Menarik ya. Tapi apa sih yang sebenarnya mendorong pemerintah Kabupaten Bogor itu untuk melakukan revitalisasi organisasi ini? Dan apa yang menjadi alasan utama mereka itu untuk membuat perubahan besar dalam struktur pemerintahannya? Baik Mbak Mega, ada beberapa hal yang menjadi alasan atau penyebab utama pada pemerintah Kabupaten Bogor melakukan revitalisasi organisasi. Yang pertama adanya dinamika sosial, ekonomi, dan juga kebijakan publik, di mana saat ini pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan wilayah pinggiran menyebabkan meningkatnya beban pelayanan publik. Kondisi ini menuntut Pemkab Bogor untuk memiliki struktur organisasi yang lebih adaptif terhadap pembagian tugas dan juga peran pada masing-masing OPD atau perangkat daerah agar pelayanan terhadap masyarakatnya itu dapat berjalan dengan optimal, Mbak Mega. Kemudian yang kedua adanya evaluasi efektivitas dan efisiensi struktur OPD existing, di mana dalam praktiknya sejumlah dinas maupun badan di pemerintah Kabupaten Bogor itu memiliki tumpang tindih fungsi dan juga ketidakseimbangan beban kerja serta kesenjangan kapasitas antar unit, yang mana kondisi tersebut akan berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, birokrasi yang berbelit, dan juga lambatnya pengambilan sebuah keputusan. Kemudian selain tadi evaluasi efektivitas, kemudian juga ada dinamika sosial ekonomi, ada juga yang ketiga ada penyebabnya yaitu tuntutan pelayanan publik, di mana perubahan karakteristik masyarakat saat ini juga menuntut pelayanan publik yang lebih modern dan juga mendorong pendorong utama dilakukannya revitalisasi organisasi, di mana masyarakat saat ini itu kritis dan juga menuntut pelayanan yang cepat dan juga transparan dan juga berkualitas, di mana teknologi digital saat ini juga berkembang pesat, di mana itu juga akan mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah, di mana birokrasi harus menyesuaikan diri dengan era digital saat ini, yang di mana layanan publik itu perlu dikuatkan pada saat mendukung tata kelola yang terbuka dan juga akuntabel seperti itu. Kemudian yang terakhir juga mengenai kondisi geografis dan demografis, di mana yang kita ketahui pemerintah Kabupaten Bogor itu luasnya hampir 300.000 hektar dan juga memiliki penduduk kurang lebih 5 juta jiwa, di mana tantangan pelayanan publik di Kabupaten Bogor itu jauh lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang ada di Jawa Barat. Oke, berarti kalau dari penjelasannya Mbak Fariska nih, jadi apakah kita bisa bilang struktur lama yang dianggap itu belum menjawab tantangannya itu Mbak? Oke.
Sebenarnya bukan, mereka belum mampu atau tidak menjawab ya Mbak Mega, tapi memang, perlu dilakukan revitalisasi untuk mendukung perencanaan kinerjanya Mbak. Maka dari itu revitalisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyusun kembali struktur OPD yang sudah ada agar lebih, responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan juga kebijakan publik. Revitalisasi ini juga penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bisa menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan dapat, terkoordinasi dengan lebih baik, seperti itu Mbak Mega. Oke, nah sekarang kan pemerintahan baru nih Mbak Fariska ya, itu apakah dengan adanya pemerintahan baru ini juga berdampak pada revitalisasi di OPD itu? Betul Mbak Mega. Dalam hal ini kebijakan pembangunan nasional yang diusul oleh pemerintah baru ya Mbak Mega saat ini juga akan berdampak pastinya pada revitalisasi organisasi baik itu di pemerintah Bogor atau daerah lain ya Mbak Mega. Di mana arah kebijakan pembangunan nasional melalui RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 sampai tahun 2029 juga menekankan pentingnya transformasi tata kelola pemerintahan di mana pemerintah pusat menempatkan reformasi birokrasi dan digitalisasi sebagai prioritas utamanya agar lembaga pemerintahan baik itu pusat maupun daerah diharapkan lebih gesit, transparan dan juga berorientasi pada hasil. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan yang semakin berbasis data, kolaboratif dan juga partisipatif. Revitalisasi organisasi di tingkat daerah menjadi langkah nyata untuk memastikan keselarasan dengan arah kebijakan nasional tersebut. Bagi Kabupaten Bogor yang merupakan perangkat daerah perlu memperhatikan RPJMD provinsi yang dimana ini Provinsi Jawa Barat yang nantinya akan dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten. Kemudian RPJMD Kabupaten disusun dengan memperhatikan dan menyelaraskan substansi RPJMD provinsi khususnya terkait visi dan misi pembangunan, tujuan dan sasaran daerah, indikator kinerja utama serta program prioritas pembangunan. Penyelarasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin konsistensi kebijakan, efektivitas pelaksanaan pembangunan, serta sinergi antar wilayah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan juga nasional. Kemudian hubungan antar RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten itu bersifat fungsional dan koordinatif, di mana RPJMD provinsi itu memberikan kerangka arah pembangunan makro dan kewilayahan, sementara RPJMD kabupaten menjabarkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing. Dengan demikian, RPJMD kabupaten tidak hanya menjadi instrumen pembangunan daerah, tetapi juga bagian integral dari upaya pencapaian tujuan pembangunan provinsi secara menyeluruh. Nah, di mana perencanaan tersebut perlu dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sebagai perencanaan kinerja perangkat daerah dalam renstra perangkat daerahnya atau renstra PD. Oke, nah terus bagaimana sih langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bogor itu untuk melakukan revitalisasi ini? Terus apa aja yang dilakukan untuk memastikan perubahan ini tuh bisa berjalan dengan baik gitu? Oke, jadi langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bogor itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang dimana disebutkan bahwa pemerintah daerah itu diwajibkan untuk menata ulang organisasi perangkat daerah berdasarkan prinsip right sizing di mana yaitu tepat fungsi dan juga tepat ukuran. Prinsip ini bertujuan agar organisasi pemerintahan tetap mampu menjalankan seluruh fungsi pelayanan publik secara efisien. Dengan kata lain, struktur organisasi harus disesuaikan dengan beban kerja serta kebutuhan real masyarakatnya, Mbak Mega. Oke, berarti setelah kita mendengarkan nih penjelasan dari tadi mengenai latar belakang revitalisasi di pemerintah Kabupaten Bogor nih, akhir kata ada harapan atau pesan singkat nggak sih yang ingin disampaikan kepada instansi pemerintah di luar sana ataupun untuk pemerintah Kabupaten Bogor itu sendiri terkait topik ini? Oke, harapan saya dengan adanya revitalisasi ini, Kabupaten Bogor bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan juga berbasis teknologi. Saya juga berharap bahwa masyarakat juga bisa merasakan adanya perubahan langsung, terutama dalam hal pelayanan publik yang semakin baik.
Oke, obrolan kita hari ini benar-benar membuka wawasan banget ya Mbak Fariska. Revitalisasi di pemerintahan Kabupaten Bogor, yang dimana penyebabnya antara lain dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan publik, evaluasi efektivitas dan efisiensi terkait struktur OPD yang existing, kemudian ada juga tuntunan pelayanan publik, kondisi geografis dan demografis Kabupaten Bogor, regulasi nasional, dan juga kebijakan pembangunan nasional. Oke, terima kasih banyak loh Mbak Fariska atas waktu dan penjelasan yang sangat mencerahkan. Sama-sama Mbak Mega, terima kasih juga sobat-sobat CCG. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang cerita di balik revitalisasi organisasi perangkat daerah. Buat sobat-sobat CCG yang mau request topik yang mau kita bawain, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa stay tune buat diskusi seru kita di episode-episode berikutnya. Terima kasih.